Halo Sobat Dewari, salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Welcome back to my channel pembelajaran sejarah bersama saya, Bu Ripka Ayu Adining Tias. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Seperti yang pernah kita ketahui, ada beberapa negara di Eropa yang pernah melakukan praktek tersebut seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda, di mana masing-masing negara melakukan berbagai upaya untuk menguasai wilayah Nusantara yang terkenal dengan emas hitam atau yang kita sebut sebagai rempah-rempah. Topik kolonialisme dan imperialisme ini ada dalam kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih tentang konsep kolonialisme dan imperialisme. Mungkin bagi kalian masih ada yang bingung, maksud dari kedua istilah itu seperti apa? Apakah bentuknya sama? Dan apakah prakteknya juga sama ketika ada di tanah jajahan? Kolonialisme dan imperialisme merupakan dua istilah yang diibaratkan seperti dua sisi mata uang koin yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya kerap kali diselenggarakan dengan cara yang sama, namun ada beberapa aspek yang membedakan. Imperialisme merupakan puncak dari praktek kolonialisme. Jadi, di mana ada kolonialisme, pasti juga ada praktek imperialismenya. Mari kita pelajari satu-satu tentang konsep kolonialisme terlebih dahulu. Kolonialisme. Kata kolonialisme berasal dari bahasa Yunani yaitu kolonus yang artinya petani. Bagaimana kata petani bisa menjadi dasar dari istilah tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Gagasan kolonialisme secara garis besar adalah mewujudkan pergerakan suatu masyarakat sebagai respon atas kondisi alam yang tidak lagi menguntungkan. Dalam perkembangan awal manusia, kegiatan ini disebut nomaden. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan makanan jauh lebih urgent daripada kebutuhan luasnya tempat tinggal atau daerah kekuasaan ataupun sistem politik tertentu atau yang biasa kita sebut sebagai feodalisme. Manusia yang mengklaim suatu wilayah sebagai tempat tinggal secara tetap harus menerima kondisi lingkungannya. Apabila kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, ada dua pilihan yang harus manusia ambil, yaitu mau pindah atau migrasi, ataukah mereka akan tetap bertahan. Nah, bagi manusia yang telah hidup menetap, akhirnya turut membentuk sistem kehidupannya sendiri dengan bercirikan yang pertama, suatu komunitas manusia telah menemukan tempat tinggal. Yang kedua, manusia yang tinggal membentuk sistem sosial dan politik. Ciri yang ketiga, komunitas yang sudah mempunyai sistem sosial dan politik akan mendapatkan kedaulatan atas wilayah yang ditempatinya. Dari kehidupan komunitas masyarakat ini, berkembanglah sistem kerajaan sebagai kesatuan politik. Apabila suatu sistem ini nanti kekurangan sumber daya alam, solusinya adalah mencari ke luar wilayahnya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kegiatan kolonialisme pun juga turut berkembang. Nah, negara atau kawasan atau komunitas politik yang pertama kali melakukan praktek kolonialisme ada pada masa Yunani dan Romawi. Baik, mari kita lihat satu persatu. Pada masa Yunani, mari kita melihat kondisi geopolitik di Yunani. Yunani adalah kawasan yang terletak di Eropa, tepatnya di bagian selatan semenanjung Balkan yang berbatasan dengan Laut Ionia di sebelah barat, Laut Tengah di bagian selatan, dan Laut Aegea di bagian timur. Wilayah ini dikelilingi oleh laut dan juga pegunungan kapur dengan lembah-lembah yang terjal. Karena kondisi ini, Yunani mempunyai iklim Mediteran yang dominan memberikan hembusan angin laut, sehingga suhu udaranya tidak terlalu panas dan musim hujan di bulan September dan Mei. Mata pencarian penduduknya ada yang menjadi pedagang dan sebagian lagi menjadi petani gandum, anggur, dan zaitun. Namun, Yunani memiliki kelemahan, yaitu kualitas tanahnya kurang baik
karena arus sungainya yang deras dan kering pada musim panas tidak dapat digunakan untuk irigasi. Dengan kondisi geografis yang terpisah-pisah ini, akhirnya mereka membentuk kesatuan politik yang disebut polis atau negara kota yang masing-masing mempunyai sistem konstitusinya sendiri. Polis ini nanti akan menjadi induk pemerintahan Yunani yang dihuni oleh penduduk asli, yaitu bangsa Akhaia dan juga bangsa yang lainnya. Beberapa polis tersebut antara lain ada bangsa Hellas di Laut Kaspia, bangsa Doria sang ahli perang di polis Sparta, bangsa Ionia di polis Athena, dan bangsa Aeolia di polis Delphi. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi penyatuan-penyatuan polis secara bertahap yang akan membentuk pemerintahan kekaisaran Yunani. Pada masa inilah terjadi fase ekspansi atau kolonisasi antara tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi. Bahkan koloni Yunani menyebar ke beberapa wilayah seperti ke arah timur mencapai Troya atau Asia Kecil atau yang disebut dengan Anatolia, dan ke bagian barat mencapai Italia Selatan dan La Corse Prancis. Alasan Yunani dalam melakukan kolonisasi pada waktu itu antara lain, pada waktu itu Yunani menjadi negara makmur dengan aktivitas perdagangannya. Di sisi lain, hal ini menimbulkan kurangnya ruang publik atau tempat yang digunakan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhannya yang berdampak pada masalah sosial seperti kepadatan penduduk yang membuat kesejahteraan ekonomi merosot. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan lahan budidaya tanaman juga mendukung adanya perselisihan antar polis yang akhirnya menimbulkan peperangan. Nah, bagi pihak yang kalah, akhirnya harus pergi mencari daerah baru untuk menyelamatkan diri. Nah, dari sinilah para kolonis yang pergi mencari daerah baru menjadi perpanjangan tangan dari polis. Segala aktivitas distribusi pertanian dikontrol penuh oleh polis sebagai induk pemerintahannya. Kolonialisme pada masa Romawi. Romawi adalah kerajaan monarki yang berdiri sejak tahun 753 sebelum Masehi. Romawi pada masa perkembangannya nanti juga akan menginvasi Yunani dari Makedonia. Ada salah satu kaisar yang bernama Kaisar Octavianus dengan gelar Augustus atau yang mulia, membentuk imperium sejak tahun 27 sebelum Masehi. Octavianus sendiri adalah anak angkat dari Julius Caesar yang mendapatkan hak waris untuk memimpin Romawi. Pada masa Octavianus ini menjabat, Romawi dapat mencapai puncak kejayaan yang disebut sebagai Pax Romana atau perdamaian Romawi yang ditandai dengan kehidupan masyarakat Romawi yang makmur dan damai khususnya di bidang ekonomi. Contohnya, Octavianus menjadikan Mesir sebagai salah satu provinsi di bawah langsung kendalinya karena wilayahnya yang subur dan menghasilkan banyak gandum, sehingga dinilai menjadi wilayah yang strategis bagi Romawi. Dan untuk mempertahankan kekuasaannya itu, bahkan Octavianus menggunakan politik divide et impera atau politik pecah belah, yang istilah ini nanti banyak digunakan oleh negara barat pada era penjelajahan samudra. Nah, dari gambaran kolonialisme pada masa Yunani dan Romawi, gagasan kolonialisme muncul lebih awal daripada imperialisme dan feodalisme. Pada umumnya, kolonialisme dan imperialisme itu berjalan bersamaan, namun ada beberapa aspek yang tidak sama. Persamaannya di visi pokok. Kolonialisme dan imperialisme adalah menguasai seluruh wilayah di dunia, jadi intinya tentang perluasan wilayah. Dan landasan yang digunakan adalah keputusan Paus dalam perjanjian Tordesillas yang membagi arah pelayaran antara bangsa Spanyol dan Portugis. Spanyol punya hak perdagangan dan pelayaran ke arah barat dan Portugis ke arah sebaliknya atau ke arah timur. Perjanjian ini berlaku pada tanggal 4 Juni 1474 sampai dengan 13 Januari 1750. Jadi dengan adanya keputusan itu juga memberikan hak istimewa kepada Spanyol dan Portugis bahwa laut, pulau, dan benua yang mereka lewati tetap menjadi milik mereka sampai anak cucunya nanti. Koloni adalah kawasan di luar wilayah negara asal atau induk. Koloni yang dijajah biasanya kaya akan bahan mentah. Keperluan mendapatkan bahan mentah ini merupakan dampak dari salah satu peristiwa penting di Eropa seperti di pembelajaran kita sebelumnya,
yaitu revolusi industri di Inggris. Pengertian kolonialisme secara umum adalah sistem suatu negara yang menguasai rakyat sekaligus sumber daya negara lain, tapi masih berhubungan dengan negara asalnya atau induknya. Biasanya usaha yang dilakukan dapat melalui paksaan ataupun jalan damai. Tujuan kolonialisme adalah dominasi ekonomi dan menganggap bahwa moral pengkoloni lebih mulia daripada yang dikoloni. Selain itu, kolonisasi juga berarti bahwa pengkoloni menguras habis sumber daya dengan atau tanpa melibatkan rakyat pribumi. Sistem hukum kolonisasi berbentuk undang-undang yang diatur oleh pemerintah pusat atau sentralisasi. Negara induk yang menggariskan panduan tertentu atas wilayahnya dalam segala aspek seperti kehidupan sosial, pemerintahan, dan undang-undang, bahkan pendidikan dan lain sebagainya. Seperti pada gambar yang ada di slide ini adalah salah satu bentuk Staatsblad atau bentuk undang-undang yang dipakai pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Munculnya kegiatan koloni ke wilayah timur, awalnya itu hanya murni untuk kepentingan niaga dalam menguasai perdagangan saja. Namun, lambat laun kegiatan perekonomian tersebut diwujudkan dalam bentuk kolonisasi dengan beberapa jenis seperti berikut ini. Yang pertama adalah kolonialisme eksploitasi. Intinya adalah kolonisasi yang menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal yang dilakukan adalah pemerasan tenaga kerja untuk menguasai sumber daya alamnya. Contoh seperti kolonialisme Belanda di Nusantara. Seperti pada gambar di slide ini adalah gambaran kuli atau buruh yang bekerja di perkebunan tembakau yang ada di wilayah Sumatera. Berikutnya adalah kolonialisme deportasi. Intinya adalah penguasaan daerah untuk mendeportasi atau memindahkan penduduk yang biasanya dilakukan untuk narapidana atau pelanggar hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi kerajaan dari ancaman bahaya, menjaga nama baik kerajaan, dan memberikan efek jerah. Contohnya seperti Inggris yang menjadikan Australia sebagai tempat tahanan. Seperti gambar yang ada di slide ini, yaitu Fremantle Prison adalah bangunan yang dikhususkan untuk tahanan yang dikirim dari Inggris dengan keamanan maksimal sampai tahun 1991 dan sekarang menjadi salah satu World Heritage. Contoh lagi adalah Prancis yang menjadikan kepulauan Pasifik seperti Tahiti, Samoa, Marquesas sebagai tempat tahanan. Yang ketiga adalah kolonialisme penduduk. Intinya, kolonisasi yang menyebabkan terdesak atau tersingkirnya penduduk pribumi. Kolonisasi ini ditandai dengan adanya migrasi besar-besaran ke negeri asing dan menjadikannya sebagai tanah baru. Bahkan dalam mewujudkannya, rakyat pribumi bisa aja ditekan, disingkirkan, bahkan digenosida. Contohnya seperti yang ada dalam gambar slide ini. Contohnya seperti para tahanan yang didatangkan dari Inggris akhirnya menggeser suku aborigin sebagai penduduk pribumi di Australia. Gambar di samping adalah gambar ilustrasi bagaimana sistem hukum yang ada di Australia terhadap penduduk pribumi. Yang berikutnya adalah contoh para imigran yang dominan berkulit putih dari Spanyol yang akhirnya menggeser suku Indian yang dominan berkulit merah. Dan gambar yang di bawah ini adalah gambar ilustrasi bagaimana perang Indian yang sedang berperang dengan bangsa Spanyol. Dan yang keempat adalah kolonialisme sekunder. Intinya, kolonialisme ini memandang bahwa suatu daerah yang tidak menguntungkan negara induk tapi perlu dipertahankan untuk kepentingan strategis. Wujudnya biasanya adalah pangkalan-pangkalan sementara. Contohnya seperti VOC di Batavia dan Perang Dunia II yang mempunyai pangkalan-pangkalan militer di kawasan Pasifik. Imperialisme. Imperialisme berasal dari kata Latin, yaitu imperare, yang artinya memerintah. Hak untuk memerintah itu disebut imperium. Orang yang diberi hak untuk memerintah disebut imperator. Jadi dalam sebuah tatanan pemerintahan menjadi raja sebagai imperatornya dan kerajaannya sebagai imperiumnya yang bertugas untuk memerintah warga negaranya. Lalu bagaimana perkembangannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perkembangan awal imperialisme. Pada zaman dulu,
kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya. Sehingga pada masa itu, para raja selalu ingin memperluas kerajaannya dengan merebut wilayah lain. Hal inilah yang kemudian menjadi bibit dari tindakan imperialisme. Istilah imperialisme diperkenalkan di Inggris pada abad ke-19, yang istilah ini digunakan untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan dalam kerajaan Inggris. Dalam parlemen Inggris terdapat dua golongan yang berbeda. Timbulnya istilah ini awalnya hanya untuk membedakan kelompok pemerintahan saat itu, yaitu kelompok konservatif yang berpaham kosmopolitanisme menjadi golongan empire atau golongan imperialisme, dan kelompok liberal yang berpaham internasionalisme menjadi golongan Little England. Pada perkembangan selanjutnya, istilah ini kemudian diperkenalkan pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte di Perancis tahun 1830-an. Konsep imperialisme. Imperialisme adalah sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi politik negara dan menguasai negara yang dianggap terbelakang dan miskin. Intinya di sini adalah mereka akan menanamkan pengaruhnya dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya yang ada di negara untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara induk atau mengendalikan daerah yang nantinya akan dijajah. Faktor kemunculan imperialisme antara lain suatu bangsa mempunyai harga diri dan kepercayaan bahwa bangsanya itu lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain, atau racial superiority. Dari perasaan ini, sebuah bangsa mempunyai keinginan untuk mencapai kejayaan, menjadi bangsa yang besar dan dapat memerintah dunia. Contohnya adalah imperialisme Jepang di bawah pemerintahan Kaisar Hirohito. Faktor yang kedua, adanya dasar agama yang berkembang saat itu. Jadi melakukan imperialisme merupakan tugas suci untuk menyelamatkan manusia dari segala macam penindasan dan ketidakadilan di negara yang dianggap terbelakang, sehingga muncul istilah misi penyebaran agama atau glory yang dibawa oleh misionaris Kristen dan Katolik sebagai The White Man Doctrine. Faktor berikutnya adalah karena suatu negara induk mempunyai letak geografis yang tidak menguntungkan, sehingga dia berusaha untuk mencari daerah lain dan menerapkan imperialismenya di sana. Dan faktor yang berikutnya, seperti negara induk itu ingin ikut dan menguasai perdagangan dunia. Makanya seperti yang kita tahu bahwa bangsa-bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara untuk melakukan penjelajahan samudra dan nantinya akan melakukan kolonisasi dan imperialisme di Nusantara, tujuan awalnya hanya untuk mendapatkan rempah-rempah sebagai salah satu komoditi dagang yang diperlukan di kawasan Eropa. Tujuan imperialisme. Pada awalnya tujuan imperialisme adalah untuk menyebarkan ide-ide dan kebudayaan barat ke seluruh dunia. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang dijajah, yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia. Tujuan yang lainnya yaitu menambah hasil ekonomi dan memperoleh keuntungan karena sumber ekonomi di negara induk tidak mencukupi. Pada prakteknya, imperialisme bukan hanya menindas atau melakukan penindasan terhadap tanah jajahan, tapi juga terdapat faktor pembaharuan yang dapat menyumbang ke arah pembinaan bangsa dalam bidang pendidikan, kesehatan, undang-undang, dan sistem pemerintahan. Pada perkembangan imperialisme, ada dua jenis imperialisme. Yang pertama adalah imperialisme kuno yang biasanya dilakukan oleh negara barat yang mempunyai imperium seperti Yunani, Romawi, Turki Utsmani, Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis selama kurun waktu sebelum tahun 1870. Tujuannya adalah mencari gold, faktor ekonomi, glory, kejayaan, dan gospel untuk menyebarkan agama. Lalu jenis imperialisme yang kedua adalah imperialisme modern yang bermula saat revolusi industri pada tahun 1870-an di Inggris. Tujuannya pun sudah berbeda daripada imperialisme yang kuno. Tujuannya antara lain, yang pertama adalah mendapatkan daerah pemasaran hasil industri, yang kedua adalah mendapatkan penghasil bahan-bahan mentah atau bahan baku untuk keperluan industri, dan yang ketiga adalah mendapatkan daerah untuk menanamkan modal. Nah, Sobat Dewari,
penjelasan tentang kolonialisme dan imperialisme sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. So, jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.